Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Anbar Wahyuning Tias dengan NPM 18755028 dari Prodi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur laporan keuangan desa. Nah, yang pertama ada laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Sidomulyo tahun anggaran 2018. Nah, dari laporan realisasi pelaksanaan ini, yang pertama kali kita akan lihat adalah akun pendapatan. Di mana akun pendapatan ini terdapat pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Di sini pendapatan asli daerah dengan anggaran Rp41.982.826,74 dan yang terrealisasinya Rp41.982.826,74 ya, yang berarti itu tidak lebih dan tidak kurang, berarti pas ya. Di pendapatan asli daerah ini terdiri dari hasil usaha desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu ada pendapatan transfer dengan anggaran Rp2.140.927.000 dan dengan yang terrealisasinya adalah Rp2.144.158.000, yang berarti dia lebih sebesar Rp3.231.000. Di pendapatan transfer ini terdapat dana desa bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten atau kota. Lalu kita di sini dapat jumlah pendapatannya ya. Jumlah pendapatannya sebesar Rp2.182.909.826,74, yang dimana terrealisasinya sebesar Rp2.140.826,74, yang berarti lebih sebesar Rp3.231.000. Lalu kita masuk di akun belanja. Di akun belanja kita ada bidang penyelenggara pemerintah desa dengan anggaran Rp675.142.565,35 yang terrealisasinya sebesar Rp645.781.825,35. Nah, dari anggaran tersebut lebih sebesar Rp29.360.740. Oke, dari bidang ini terdapat pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari Rp437.820.000, di mana ada belanja pegawai, di situ ada penghasilan tetap kepala desa, tunjangan jabatan kepala desa, tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan, dan tunjangan anggota BPD. Ini semua termasuk di belanja pegawai. Lalu ada kegiatan operasional kantor desa, ini sebesar Rp64.494.565,35 dan yang terrealisasinya Rp64.490.445,35. Di sini dia lebih ya, anggarannya Rp120. Di kegiatan ini, operasi kantor desa ini terdapat belanja barang dan jasa, di mana akunnya itu terdapat belanja ini, seluruh belanja-belanja ini, dan ini nominalnya, dan yang terrealisasinya memiliki lebih Rp120. Lalu di sini ada kegiatan operasional BPD. Di sini dia anggarannya Rp7.816.000, di mana dia terrealisasinya juga sama, dan yang berarti anggarannya itu pas gitu ya. Lalu di situ di kegiatan operasional BPD ini ada belanja barang dan jasa, dan ini akun-akunnya ada belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat. Lalu ada belanja modalnya, ya belanja modal pengadaan komputer sebesar ini. Oke, kita lanjut ya. Ini masih di akun belanja ya, yang pasti. Lalu kita ada di bidang pelaksanaan pembangunan desa.
Di sini dengan anggarannya Rp893.274.700 dengan yang terrealisasinya Rp854.784.400. Di sini anggarannya tuh lebih Rp38.490.300. Di bidang ini ada kegiatan pembangunan atau pemeliharaan. Terus ada kegiatannya, di sini juga masih ada kegiatan-kegiatan. Lalu dari bidang pelaksanaan pembangunan desa ada bidang pembinaan kemasyarakatan. Nah, di bidang pembinaan kemasyarakatan ini anggarannya adalah Rp50.028.300. Yang terrealisasi juga sama. Lalu dia pas anggarannya cukup. Di bidang pembinaan kemasyarakatan ini ada kegiatan fasilitasi bina ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan fasilitasi pembinaan organisasi perempuan ya di sini. Lalu kita ke bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran Rp556.518.000 dengan yang terrealisasinya Rp532.168.000. Di sini anggaran memiliki lebih sebesar Rp24.350.000. Dia memiliki lebih. Dari bidang ini terdapat banyak terdapat kegiatan yang di bawahnya. Lalu ada jumlah belanja. Dari semua tadi total akun belanja tadi itu anggarannya sebesar Rp2.173.565,35 dengan yang terrealisasinya Rp2.085.762.525,35. Ini jumlah sisa lebih atau kurang tadi dari seluruh akun sampai akun belanja tadi sampai semuanya itu Rp92.201.40. Dan di sini dari akun tadi dikurangin akun pendapatannya, aku dikurangin jadi segini dapatnya Rp4.946.261,39. Dan dengan yang terrealisasinya Rp100.378.301,39. Dan ternyata di sini terdapat defisit ya, bukan surplus, defisit sebesar Rp95.432.040. Lalu kita ke akun pembiayaan. Di akun pembiayaan ini ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Di sini ada di penerimaannya ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan di pengeluarannya adalah penyertaan modal desa. Lalu di sini ada sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran. Ini ya, turun dia ke bawah nominalnya. Lalu dapatlah anggarannya sebesar Rp4.946.261,39 dengan yang terrealisasinya sebesar Rp100.378.301,39. Nah, yang berarti dia kurang, minus kan ini nominalnya sebesar Rp95.432.040. Ya, kepala desanya bernama Pak Wahyono. Lalu kita ke laporan kekayaan milik desa. Di sini ada pemerintah Desa Sudamulyo dengan laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember 2018. Yang pertama ada akun aset lancar. Di sini ada kas dan bank. Di tahun 2018 dengan nominal 100 juta 378.301,39 rupiah. Di tahun 2017 0. Lalu di rekening desanya, di rekening kas desa ada segini, ada nominal segini. Lalu di piutang tidak ada nominal, di persediaan juga, jadi turun jumlah aset lancarnya sebesar 101.378.301.039 rupiah.
Di investasinya juga tidak terdapat nominal. Lalu di aset tetap. Di aset tetap ada tanah, peralatan dan mesin sebesar Rp35.349.500. Di tahun 2017 tidak ada ya semuanya. Lalu ada gedung dan bangunan dengan ini nominalnya. Jalan jaringan dan instalasi dengan ini nominalnya. Ada konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap tidak nominal di keduanya. Lalu turun ya jumlah aset tetapnya. Nih, turun menjadi Rp890.133.900. Lalu di dana cadangannya tidak terdapat nominal. Di aset tidak lancar lainnya tidak terdapat nominal. Lalu turun jumlah asetnya. Setelah dijumlahkan tadi, seluruh aset dijumlahkan sebesar Rp992.512.201,39. Lalu kita ke akun kewajiban, dimana di kewajiban jangka pendek ada hutang perhitungan pihak ketiga dan seterusnya dengan tidak ada nominal di sini. Berarti jumlah kewajibannya 0. Lalu kita ke ekuitas. Nah, di ekuitas ini ada nominal sebesar Rp890.133.900. Di ekuitas salnya terdapat Rp100.371.301,39 yang dijumlahkan ya. Yang didapat jumlah kewajiban dan ekuitasnya sebesar Rp990.512.201,39. Lalu kita lihat ini rincian anggarannya. Rinciannya tadi yang dari seluruh akun dirinci. Jadi di pendapatan desa ini jumlah pendapatannya sebesar Rp2.189.909.826,74. Dan di belanja desa sebesar Rp2.485.762.525,35. Berarti dia surplus. Sebesar Rp100.378.301,39. Nah, yang di pembiayaan ini adalah selisihnya. Selisih penerimaan dikurangin pengeluaran. Jadi nilai penerimaan dikurang pengeluaran 0. Nominalnya 0, berarti habis ya. Lalu di sini ada program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Yang pertama itu ada IPAL komunal. Lokasinya di Desa Sidomulyo dengan 5 volume satuan titik dan bersumber dananya dari APBD sejumlah 270 juta. Lalu ada Aspalapen di Desa Sidomulyo dengan 1 volumenya titik. Jadi subtotal jenis kegiatannya sebesar Rp270.000. Ya, sekian penjelasan saya tentang struktur laporan keuangan desa. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.